Alright. Selamat siang talented people. Siang, masih pagi ya. Jam 9 kita hari ini. This is edisi khusus yang biasanya kita jam 7. Spesial hari ini kita mulainya di jam 9. Kembali lagi, selamat pagi talented people. Perkenalkan nama saya Pamela dari Consulting. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di acara Behind the Suits pagi ini. Consulting hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Ini bagi yang belum mengetahui Consulting Internasional. Dan Consulting Internasional bagian dari ESQ Group. Jadi kalau bagi klien-klien kami adalah partner yang bergandengan tangan dengan mereka untuk memahami kondisi organisasi sesungguhnya dan merancang solusi yang khusus untuk kebutuhan unik di tiap organisasi. Jadi sama halnya di Behind the Suits, acara webinar kami di setiap Jumat pagi, kami biasanya membahas topik-topik yang memang sedang in dan happening now untuk memahami berbagai perspektif dan memberi solusi terbaik. Jadi karena acara ini super interaktif dan seru, biasanya berlangsung cuma 30 sampai 45 menit dan waktu yang terbatas. Jadi selama sesi berlangsung, jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau punya ide untuk didiskusikan, please feel free untuk langsung ketik di kolom chat Zoom atau yang sedang menonton live di Facebook bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar. Dan kami akan tetap bahas di sini. Saya hari ini merasa sangat terhormat karena pada kesempatan ini kita akan berbincang langsung dari seorang ahli yang telah 17 tahun berkecimpung di dunia HR. Beliau adalah Human Resource Manager dan External Affairs ex Neptune Energy. Dan dengan latar belakang hukum yang kuat, bintang tamu kita itu telah menjadi mitra strategis bagi manajemen puncak untuk menghadapi berbagai tantangan HR. Dari pengembangan talenta hingga kepatuhan, kemudian ketenaga kerjaan, beliau juga dikenal dengan kepiawannya dalam membimbing generasi muda untuk berkembang dalam karir mereka. Jadi please welcome di sini ada Mbak Juliana Laura Tompodung. Apa kabar Mbak Juli? Baik, terima kasih loh, Mbak Putri udah diperkenalkan. Aku, Terima kasih. koreksi dulu ya, aku bukan expert, bukan ahli gitu. Jadi di sini juga sama-sama mau belajar gitu. Iya, and I think that's one of the things yang sepanjang aku kenal sama Mbak Juli gitu ya, adalah her willingness to learn. Every time she's always learning, she's always improving herself gitu. Dan hari ini sebelum kita mulai diskusi kita, hari ini kita punya tema yang cukup menarik yaitu dilema HR. Ketika performance brilliant tapi attitude mengkhawatirkan. Yang mungkin para bapak dan ibu HR pernah relate menghadapi dilema perekrutan. Jadi izin saya sedikit membahas tentang latar belakang tema. Kalau berdasarkan survei dari Society for Human Resource Management atau SHRM tahun 2022, sebanyak 78% HR profesional menyatakan bahwa mereka lebih memilih kandidat dengan attitude yang baik meskipun memiliki performa yang belum optimal. Karena sikap positif dianggap lebih mudah dikembangkan dan berkontribusi jangka panjang bagi budaya perusahaan. Tapi di sisi lain, 20%, 22% HR lebih memilih performa tinggi meskipun dengan sikap yang kurang ideal. Karena mereka percaya skill teknis yang kuat dapat segera memberikan dampak pada produktivitas perusahaan. Nah, ini menarik banget karena kita selalu akan dihadapi dengan people problem. But the problem is always those two sides gitu ya. Apakah attitude atau performa gitu. Nah, jadi topik ini sangat menarik karena ini merupakan dilema nyata yang dihadapi para HR untuk memilih kandidat. Keputusan ini bukan hanya soal keterampilan, tapi juga bagaimana kandidat juga bisa mempengaruhi budaya tim dan keberhasilan organisasi di jangka panjang. Jadi dengan fokus yang meningkat pada budaya kerja yang positif, memilih kandidat dengan sikap yang tepat, bisa lebih krusial daripada performa mereka. Tapi dalam industri yang memang kompetitif, performa dan skill memang penting karena kita juga punya requirement atas apa yang orang ini harus emban. Kita
istilahnya kita perlu orang yang siap kerja dan udah ready to go gitu ya. Jadi untuk memahami lebih dalam dan kita lihat apa sih yang sedang viral di luar sana mengenai attitude versus performance, boleh kita lihat dua video berikut. Silahkan. Gini deh, dalam dunia pekerjaan ataupun profesional, apapun pekerjaan kita, profesi kita apa, ada satu hal yang paling penting yang nggak boleh kita lupain, yaitu attitude. Pengetahuan kita sebanyak apapun, mau kita pinter segimanapun, mau skill kita sejago apapun, kalau kita nggak punya attitude, percuma. Pengetahuan sama skill itu bisa dipelajari, bisa diasah. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan untuk ngejaga attitude kita dalam dunia kerja. Yang pertama adalah attitude untuk saling menghargai. Hargai rekan sesama kerja, hargai atasan, hargai siapapun yang memang posisi atau jabatannya ada di bawah kita. Aspek yang kedua adalah attitude untuk maaf, tolong, terima kasih. Minta maaf kalau ternyata kita melakukan kesalahan dalam bekerja. Minta tolong kalau ternyata pekerjaan kita belum selesai dan kita butuh bantuan orang lain. Terima kasih untuk orang-orang yang udah bantuin kita kerja, untuk orang-orang yang udah memudahkan pekerjaan kita. Attitude yang ketiga adalah being professional. Jadi kalau sampai sekarang kita masih mengeluh, aduh pekerjaan kita tuh susah banget, aduh capek banget kerja, berarti kita nggak profesional. Yang keempat, attitude untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan kita, keluh itu boleh banget. Tapi jangan lupa, di balik keluhan kita, ada tujuan yang harus kita sasar di dalam bekerja. Lebih baik fokus sama tujuannya, jadilah pribadi yang profesional dan bertanggung jawab, dan jangan lupa tetap mengedepankan etika dalam bekerja. Gini deh, So you would choose skills over attitude or attitude over skills? I don't think you can pull them apart. Like sometimes you do need to bring in skills that you do not have in the business. Because if you can't teach, if it's skills you can teach, sure, go for attitude every time. But if it's skills you don't have, you need to bring them in. Alright, menarik banget ya. Jadi kalau di kedua video tadi, memberikan kita dua sudut pandang yang berbeda dari para profesional. Di video pertama, kita melihat seorang profesional yang sangat menekankan pentingnya attitude dalam bekerja, sementara di video kedua, kita diperlihatkan bagaimana skill juga menjadi faktor kunci yang berpengaruh pada performa perusahaan. Nah, sebagai seseorang, Mbak Juli, yang sudah ngubek-ngubek di HR nih, keliling-keliling di berbagai perusahaan oil and gas, bagaimana pandangan Mbak Juli mengenai kedua perspektif itu? Jadi, kalau buat Mbak Juli sendiri, bagaimana Mbak melihat peranan skill dan attitude dalam keberhasilan seorang karyawan di perusahaan? Hmm, iya. So, kalau dari pengalaman saya sih ya, skill dan attitude itu pasti sangat penting buat Mhm. keberhasilan seseorang itu di dalam perusahaan. Jadi, mmm, kita perlu perusahaan pasti perlu orang-orang yang bagus gitu ya, yang bisa perform dengan baik gitu. Tapi juga di saat yang bersamaan punya attitude yang baik. Nah, ketika seseorang itu bisa punya attitude yang baik, perform dengan bagus gitu, itu, eee, pasti kan akan dilihat gitu ya. Karena, eee, di pengal berdasarkan pengalaman saya, kita itu selalu kan melihat talents dan mengevaluasinya. Dia ada di mana nih? Apakah dia star gitu? Dia punya attitude baik, dia punya performance baik, dia pasti star. Dan hampir di setiap company yang saya bekerja, itu penilaian kinerja bukan cuman dari skill aja, bukan cuman dari performance hard skill-nya aja, tapi juga ada elemen attitude atau elemen behavior, itu juga menjadi bahan penilaian. Jadi, kesuksesan seseorang itu 2 aspek ini pastilah sangat penting dan sangat berperan, eee, besar pastinya ya untuk kesuksesan seseorang. Mhm. Kalau misalkan kita ngomongin tentang, performance gitu ya, kan itu udah kelihatan gitu ya dari CV dia, ataupun kita bisa tes dia. Tapi biasanya kalau buat Mbak Juli sendiri, selama pengalaman ini, apa sih mungkin trik and tips gitu ya, buat kita para HR untuk bisa mengindikasikan attitude orang ini nantinya di tempat kerja kayak apa?
Ya itu bukan sesuatu hal yang mudah memang itu. Mhm, Tadi Putri udah kenalin background saya tuh bukan psikologi gitu, tapi, malahan eee, hukum ya? background saya tuh hukum, tapi pasti ada hal-hal yang bisa kita lihat. Nah, karena udah cukup lama di HR dan juga sudah melakukan proses, rekrutmen yang cukup sering gitu ya. Dalam Mhm, proses rekrutmen salah satu metodenya yang pasti saya gunakan itu adalah interview. Jadi bagaimana melihatnya ya during the interview process gitu. Bahkan sebelum ketemu orangnya kita udah bisa menilai ketika dia dikirimin undangan untuk interview, gimana responsnya, ada komunikasi atau enggak, waktu datang interview terlambat mhm, atau enggak. Dari hal-hal kecil itu sih, memang nggak bisa mendefine semuanya gitu. Tapi paling enggak itu yang bisa dilihat selama proses interview itu berlangsung, gitu ya. Kalau itu dari pengalaman saya, tapi sebenarnya ada juga tools yang bisa membantu. mhm, Dalam beberapa perusahaan yang pernah saya join, kita melakukan rekrutmen juga salah satu metodenya adalah dengan, mmm, aptitude test gitu. mmm, Jadi, mhm, untuk melihat juga, memang tidak mendefine secara pasti gitu, tapi paling nggak itu tools-tools yang bisa membantu kita untuk eee, mengambil keputusan ya, apakah this is the right candidate gitu, apakah, mmm, the candidate itu fit nggak dengan culture perusahaan, kayak gitu sih, Put. mhm. Ini kita mau cerita-cerita aja ya, Heeh. nggak sih, Mbak Juli salah hire? Kayak kayak, Ah. wah bener-bener nih tahu harusnya gue nggak hire dia. Kayak ada nggak sih pengalaman yang di mana, Mbak Juli merasa salah hire, terus di organisasi ternyata ngacak-ngacak budaya perusahaan yang lo tuh udah bangun gitu, Mbak? Mmm, mmm, aku yang secara ekstrim sih enggak, belum. Belum pernah Belum ya? mengalami, Oh, belum oke. pernah mengalami itu, belum. Ada juga mengalami yang hire bukan aku. Oh, Nah gimana ini tuh? nih Coba cerita biasanya. dong. Nah biasanya gini kan, user-nya itu, hire orang gitu langsung, terus ya adalah kadang-kadang, HR di-bypass gitu ya, jadi anaknya Mhm, udah masuk dan benar, jadi ternyata, ada persoalan di attitude. Menyangkut mhm. juga ke etika pada akhirnya gitu. Jadi di situ kadang-kadang keselnya gini sih, lo yang hire terus yang giliran udah bermasalah gue disuruh beresin gitu ya. Itu kan cerita cerita semua HR ya? Iya, gitu. Tapi apa yang terjadi? Karena biasanya sih kalau sepengalaman aku, memang user itu punya requirement-requirement yang dituntut kan ke HR. Oke Betul, deh, kita pengennya tadi ya, kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit, "Oke, gue pengennya orang yang udah punya ngerti Python, gue pengennya udah ngerti A, B, C, D," gitu ya. Nanggulanginnya gimana sih, Mbak Juli, untuk kayak kita bisa bilang ke user, apa sih hal-hal yang perlu di-consider dan segala macam? mmm, sebenarnya sih ketika kita melakukan proses rekrutmen kalau aku tuh biasanya diskusi pasti diskusi yang banyak sama user gitu ya. Ini Mmm, requirements-nya apa, gitu kan ya, secara requirements dari pekerjaannya. Nah, selain dari requirements dari pekerjaannya, dalam proses untuk hiring-nya, kan nggak cuman user aja, HR kan juga berperan di situ, gitu. Makanya di situ, HR juga pasti ikut melakukan assessment gitu, either itu interview atau menggunakan tools yang lain seperti tes gitu ya, tes aptitude atau Mmm, kalau orang bilang itu tes psikologi gitu istilahnya. mhm, Nah, mhm, berdasarkan diskusi itu harusnya kita punya pemahaman bersama. Nah, ketika udah selesai semua prosesnya, biasanya tuh, saya akan duduk bareng lagi sama user gitu untuk mendiskusikan beberapa candidates dan mana yang lebih fit itu sih gitu. Nah, cuman mhm, kadang-kadang ada yang, ya udah langsung aja rekrut ini, udah nggak keburu lagi nih, ini soalnya project misalnya harus jalan gitu kan ya, saya mhm, udah butuh mhm, banget, butuh cepet nih orangnya gitu. Jadi, kadang-kadang desakan-desakan untuk, harus cepet nih gitu, karena udah harus diisi posisinya, role-nya udah harus ada yang pegang gitu, kerjaan ini udah terlalu terlalu apa namanya, urgent untuk, mhm. terlalu kalau kalau kita terlalu lama menunggu kandidat misalnya, gitu.
Nah, itulah yang membuat, ya udah oke lah, hire gitu. Hmm. Nah, kalau kayak kasus yang tadi, kan tadi sempet cerita gitu ya, pas hire tuh kayak kok salah hire gitu ya. Heeh, Indikator pas salah hire-nya kayak gimana waktu itu? Boleh dong cerita sedikit. Apa sih dampaknya ke budaya perusahaan yang Mbak Juli lihat gitu ya? mhm. Untuk si para usernya ini juga. Terus gimana ngeberesinnya? Indikator pada saat hiring, pada saat kita hire Pada maksudnya? saat udah di-hire. Pada Mm-mm. saat udah Apa di-hire, sih yang terjadi pada saat itu mhm. gara-gara salah hire? Oh, case apa ya, sebentar. Ada yang kaitannya dengan, persoalan, komunikasi. Tapi ada juga nih hal yang Hmm. kaitannya ya komunikasi yang pada akhirnya apa ya, memperlihatkan bahwa ternyata, wah dia nggak jujur nih, gitu. Nah karena, mmm, kejujuran itu kan build the trust ya. Trust itu kan fondasi fondasi dari satu hubungan. Kita sama siapa aja, entah kita sama orang, kita sama pekerjaan, kita sama bos, kita sama sama keluarga gitu, itu yang jadi Mhm. basis gitu. Jadi ketika ditemukan, tidak jujur gitu ya, melakukan, Mhm. kebohongan yang sebenarnya juga nggak perlu, sebenarnya kalau jujur aja juga mungkin nggak akan sampai begitu gitu. Itu tuh, ketika trust itu udah di-breach, itu bagian yang sulit sih sebenarnya, Put, gitu. Mhm. Eee, ba Mhm. karena Mhm. gimana kamu Mhm. bisa kerja dengan seseorang, tapi nggak ada trust lagi gitu, Iya. ya, Wah, itu susah banget tuh. mhm, Dan mungkin nggak sih ada momen-momen juga di saat kayak tadi ya kalau ngomongin trust, kok pas di hire, pas di interview kayak gini, ternyata pas di hire dia beda gitu. Atau apa yang tertera di CV-nya dia over promise lah gitu. oh, eee, di CV ternyata bagus banget, tapi kenyataan tidak Mhm. seindah CV-nya gitu. Iya, heeh, iya. Mmm, mungkin ada beberapa ya, tapi saya belum pernah mengalami yang benar-benar, mmm istilahnya case yang ekstrim gitu. Karena kalaupun Iya. terjadi, CV-nya kayaknya bagus banget, tapi ternyata, kenyataan tidak seindah aslinya itu, Mhm. mmm, paling enggak kalau orangnya masih mau belajar gitu ya, punya attitude yang oke deh mau mau belajar lagi, mau mendengarkan, mau apa namanya, membangun dirinya, itu sih bisa diatasi ya, mungkin. Tapi aku belum pernah ada case yang sampai itu Mhm. banget sih, sampai Mmm. apa, aslinya ternyata waduh parah banget nih, nggak sesuai dengan CV-nya, belum pernah Mhm. belum pernah. Mhm. Kalau berdasarkan pengalamannya Juli gitu ya, dalam mengelola talenta yang udah ada nih, tadi kan kita ngomongin pas hiring, pas Mhm. ngerekrut. Nah, sekarang yang udah ada sekarang, ada nggak sih, momen-momen di saat attitude yang baik itu menghasilkan atau berhasil menutupi kekurangan skills? Iya, pasti ada. Jadi kan kadang orang, misalnya, dia nggak punya skills Excel gitu ya, contohnya, Mhm, tapi dia iya. harus menyelesaikan data menggunakan Excel, gitu. Mhm. Eee, nah, ini bisa tertutupi karena dia mau belajar. Dia cari siapa nih di antara tim yang, Mhm. team members yang jago Excel-nya. Dia datang, dia mau belajar, dia punya drive untuk itu, dan, intinya bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya gitu ya, datanya beres gitu ya, rapih dalam satu bentuk, report Excel misalnya gitu. Jadi itu itu sangat membantu sih gitu. Jadi, Mhm. saya setuju tadi yang di video bilang, apa namanya, bahwa, kalau kalau attitude itu sebenarnya lebih attitude yang baik itu lebih mudah untuk kita bisa, bantu dia untuk bisa membangun Mhm. skill-nya, karena itu Mhm. dasarnya dari attitude yang baik gitu. Attitude yang baik itu kalau dia nggak bisa ngerjain sesuatu, dia dengan rendah hati bisa minta tolong gitu, dia Iya. dengan rendah hati bisa mau, belajar sesuatu gitu ya, untuk dia Mhm. bisa mengerjakan apa yang sebenarnya dia tuh nggak bisa gitu. Jadi, kalau dia punya good attitude gitu ya, the right attitude itu pasti akan menolong dia di dalam pekerjaannya.
menambah Mhm. skill-nya. Itu sih, Put, Mhm. dan itu ada Mhm. pengalamanku gitu. Mhm. 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 Dan mungkin bisa jadi itu juga pengalaman Mbak Juli pribadi ya, dengan seseorang yang background-nya hukum, terus Iya. gimana ceritanya tuh bisa jadinya berkecimpung di dunia HR, dan pada saat itu kan pasti sesuatu yang sangat baru banget gitu ya. Boleh cerita sedikit pengalamannya nggak, Mbak? Iya, benar-benar. Jadi aku kan background-nya hukum. Mmm, jadi kalau lulus dari fakultas hukum itu pasti lawyering dulu gitu. Nah, pada Hmm. saat, kurang lebih 5 tahun aku lawyering, itu case-case yang banyak terjadi adalah case-case biasalah PHK, kasus ketenagakerjaan gitu. Dan sampai akhirnya aku bisa nyemplung ke HR karena di situ dasarnya, selalu Mhm. bermainnya sama hukum ketenagakerjaan gitu. Akhirnya nyemplung ke HR. Aku sih harus berterima kasih sih sama orang-orang yang sabar untuk bisa, apa namanya, ngajarin aku gitu ya, yang mau, membimbing, yang orang-orang yang aku lihat jadi role model aku sepanjang my journey sampai saat ini gitu, aku sih harus berterima kasih sama mereka, karena tanpa kesabaran mereka juga belum tentu juga ya bisa, Mhm. apa, punya banyak ilmu dan punya, pengalaman sampai sejauh ini gitu. Itu sih, Put. Mhm. Dan pada saat itu kayak aku jamin pasti yang jadi modalnya Mbak Juli ya attitude itu kan gitu ya, dedikasi to learn, ngadepin sesuatu yang baru gitu Iya, ya. harus mau belajar, betul. Mhm. Karena aku nggak tahu, awal-awal waktu mau rekrut orang, interview interview gimana gitu kan ya, Iya. apa yang mesti aku lihat gitu. Tapi aku seneng gitu, ini sepertinya, hal yang menarik. Jadi aku belajar sama, teman-teman yang udah duluan gitu, jadi recruiter, gimana cara dia menginterview. Kadang-kadang yang lebih efektif itu adalah ketika kita terlibat langsung. Jadi ada kalau kita rekrut waktu itu aku sebagai, salah satu aku bukan user, aku sebagai salah satu tim di dalam proses rekrutmen itu. Jadi ada yang nge-lead kan. Nah, jadi kan aku Mhm. bisa belajar dari situ, melihat bagaimana cara dia menginterview orang gitu. Bagaimana, cara kita membahas, apa sih yang dilihat gitu. Nah, over time itu pastilah akan menambah skill kita kan gitu. Mhm. Dan apa nggak sih di pengalamannya Mbak Juli, di mana orang ini attitude-nya jelek gitu ya. Yang pas dia tadi tuh, si orang tadi tuh ketika masuk attitude-nya sebetulnya buruk banget, tapi skill dia itu sangat dibutuhkan. Nanganinnya gimana ya? Supaya dia nggak Mmm. sampai merugikan timnya gitu dan malahan nurunin moral timnya yang lain. Biasanya apa sih kalau buat Mbak Juli sendiri berdasarkan pengalaman strategi yang dilakuin gitu? Nah, ini sayangnya aku belum pernah sih, tapi aku mencoba membayangkan ya, ada orang yang skill-nya bagus banget dan diperlukan, tapi attitude-nya, wah parah banget nih. Misal attitude-nya apa sih yang parah ya, nggak bisa bekerja sama gitu. Kalau kalau ngomong sama orang nyakitin gitu misalnya. Mhm. Iya, Atau, iya. apa, attitude-nya, pinter sih pinter, jago sih dia, cuman dia nggak tanggung jawab. Mhm. Orang kita minta Mmm. result-nya besok, dia cuek aja, nggak ada kabar, nggak ada update, nggak ada apa gitu misalnya gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kejadiannya kayak gitu, aku sih belum pernah sih yang kejadian sungguhan, tapi tadi pertanyaan Putri apa? Gimana kita Gimana nanganin orangnya, karena nanganinnya gitu skill-nya kan? kita perlu banget. Kita tahu dia doang yang bisa nih gitu Mhm, ya. Tapi nyebelin gitu kayak tadi Mbak Juli kayak, wah tim tuh nggak ada yang kuat nih kerja sama dia gitu ya. iya iya iya, Kayak ngomongnya nyakitin. Atau tadi di satu sisi adalah bisa jadi dia skill-nya bagus banget, tapi kalau pas diminta deadline-nya dia selalu molor-molor gitu kan. mhm, Gimana ya nanganinnya? Maksudnya kebayang banget dia skill-nya kita butuhin, tapi nggak ada yang mau kerja sama dia. iya iya. Nah, kalau aku melihat case yang seperti ini, aku selalu menekankan pentingnya peranan, atasan langsung dia, gitu. Atasan langsungnya Gimana tuh? bisa berperan kan sebagai coach atau mentor, karena Mhm. kadang-kadang orang tuh nggak sadar gitu, setiap orang kan pasti punya blind spot ya. Dia nggak sadar Iya. bahwa ternyata, oh kata-kata gue ternyata menyakitkan orang gitu, atau, Mhm. oh ternyata kalau gue mundur sedikit ini jadi masalah gitu. Jadi dia nggak sadar. Nah menurut aku cara mengatasinya, ini atasan langsungnya punya peran yang sangat penting nih. Either harus, maksudnya dia atasan langsung itu harus selalu, mmm
harus selalu bisa melihat gimana perkembangannya dan kalau memang perlu untuk dikasih tahu gitu. Apa jangan-jangan Mmm, dia nggak sadar gitu. Di-mentor, di-coaching sih menurut aku, gitu. mhm, Dan harus dikasih kesempatan itu. Jadi peranan mhm, atasan langsung itu penting. Selain itu juga, dia kan kerja bukan sama atasannya aja kan, tapi ada peers-nya juga gitu. Atau yang kalau misalnya dia nggak punya bawahan, paling nggak dia punya peers, dia punya atasan dan stakeholders yang lainnya gitu. Nah ini juga penting. Menurut aku dalam case-case yang kayak gitu, peranan atasan langsung itu yang sangat sangat penting ya. Nggak bisa dibiarkan, diajak ngomong, or di-coaching itu sih menurut aku salah satu yang bisa mmm, bisa membantu gitu. Nah aku nggak tahu, mhm, kayaknya sekarang udah mulai banyak, mmm, yang mengadopsi cara itu. Dulu-dulu nih Put, iya, kalau ada mmm, yang kayak gini case-nya, kasih aja ke diapain tuh? HR. Kasih aja ke HR. Lah, gitu. Eee, nggak bisa karena kan, yang paling banyak berhubungan itu adalah dia dengan atasan langsung mestinya gitu ya. Jadi peranan Mhm, atasan langsung di sini tuh sangat penting banget, mmm. gitu. Dari perspektif Mbak Juli gitu ya, eee, yang lebih sulit dikembangin itu skill atau attitude? Yang lebih sulit, menurut aku Mhm, skill itu bisa dipelajari, bisa banget mmm, gitu, mhm, dan asal mau gitu ya, asal mau. mhm, Jadi lebih mudah untuk mempelajari satu skill baru atau satu, mmm, apa namanya, hal-hal teknikal yang baru lah gitu. Attitude itu bisa bukan dipelajari sih, lebih lebih dilatih ya kalau menurut aku tuh, attitude itu harus dilatih. Tapi ketika orang itu mencoba untuk melatih attitude, dia mau berpindah dari yang, oh tadinya tuh, mmm, rasa tanggung jawabnya mungkin kurang banget, mau menjadi lebih bertanggung mhm, jawab lagi gitu ya. Nah, itu menurut aku ketika dia mau berpindah dari yang, less responsible menjadi more responsible, itu mhm, adalah juga skill yang, mmm, sebenarnya dia sedang bangun gitu. Karena nggak mudah apalagi kalau orang itu udah punya habit ya, kebiasaan, behavior itu kan nggak gampang. Nah, untuk merubah ke arah yang lebih baik itu perlu skill, gitu, mmm, untuk mhm, itu. Gitu sih, tapi yang ya mungkin agak lebih mudah untuk belajar skill atau, knowledge yang baru, ketimbang mhm, ketika kita mau mencoba untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari yang sebelumnya, gitu. Itu juga mhm, perlu usaha dan perlu skill untuk itu, untuk mencapai ke titik yang lebih baik gitu ya. mhm. Ada pertanyaan menarik nih di chat. Terima kasih dari Ibu Meliati Zulkifli. Bagaimana cara HRD menilai attitude karyawan yang attitude-nya baik, tapi berubah jadi buruk akibat atasan di tempat kerjanya ekstrim menambah beban kerja di luar job deskripsi, atau mungkin istilahnya kalau dalam segi bahasa payungnya ternyata bosnya toksik gitu ya, yang tadinya dia itu talented banget, dia join, ternyata bosnya toksik. Gimana tuh kita menanggulannya sebagai HRD? Dan kita Mmm, sebagai HR-nya juga tahu bahwa si bosnya yang toksik. Kan sayang banget ya, kalau aku sih sebagai HR, aku tuh sayang banget sama talent. mhm, Kayak high potential gitu loh, Jul. mhm mhm, iya, Kayak gue tuh selalu berjuang mempertahankan high potential talent karena I know that's hard to get gitu ya. Dan iya. ketika I see one, I'm gonna make sure I have it. Nah, tapi sayangnya kita semua nggak bisa ngontrol nih bos-bos di tempat kerja kita seperti apa. Bisa jadi ya kita udah tahu lah, kita udah lebih lama kerja sama bosnya kan, Mmm. yang ternyata bosnya toksik. Nah, gimana biasanya Julie sebagai HR yang berusaha netral, berusaha menjaga tatanan semuanya ini baik-baik aja, what do you do? Mmm, well, saya pikir kalau saya akan pasti biasanya saya akan ngajak ngobrol sih, dan coaching itu adalah menurut saya pendekatan yang terbaik, Put, gitu. Jadi, Hmm, gini, kita nggak bisa kontrol situasi di luar kita kan, gitu. Bos kita toksik, kayak apapun, tapi bukan berarti bos kita toksik itu menjadi satu pembenaran yang
menjadi satu pembenaran buat attitude kita yang nggak baik gitu. Nggak bisa. Mhm. Kita bisa kontrol kok attitude kita. Bos kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa kontrol Mhm. attitude kita, gitu, sebagai seorang pekerja, gitu. Dan tadi ya, di video, mmm, aku nggak tahu tadi siapa namanya itu, tapi, satu poin yang, bagus adalah ketika dia highlight salah satu attitude itu yang nomor satu adalah saling menghargai, respect, gitu. Mau bosnya toksik kayak apapun atau kasih, apa namanya, nambah beban kerja di luar job desk gitu ya, tetap kita bisa kontrol attitude kita untuk tetap respect dia karena dia adalah atasan kita, gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya memang sudah nggak bisa lagi menghadapinya, dan apa pilihannya? Mau pindah ke tempat lain, maksudnya pindah ke departemen lain Mhm. kah? Atau keluar dari tempat itu kalau Mhm. memang nggak bisa menghadapinya gitu. Kalau merasa bahwa Mhm. lama-lama attitude gue di sini jadi terpengaruh juga, jadi buruk gara-gara bosnya buruk gitu. Tapi itu bukan alasan Mhm. ya bahwa kita punya attitude buruk karena, lingkungan kita buruk gitu. Kita yang bisa kontrol our attitude gitu. Jadi kita yang Mmm. memilih itu. Kalau kalau aku akan arahnya ke sana gitu. Mungkin Mhm. percakapan dengan metode coaching itu, bisa membantu untuk dia bisa melihat lagi. Jadi apa nih gitu, kalau masih bisa di-handle nggak, apa ya solusi yang terbaik buat orang ini nih apa nih sebetulnya gitu. Tapi bukan berarti juga di dalam satu perusahaan itu kan jadi culture juga ya, kalau ada bos yang toksik ini Iya. juga pasti, di-highlight juga jadinya nih, gimana nih, dia juga kan si bos pasti punya atasan lagi, bener nggak sih? Iya. Iya, Gitu, bener. iya kan? Gitu. Nah ini juga harus dibenahi juga nih gitu, harus dikasih feedback juga. Nah, menurut menurut aku tuh feedback itu juga salah satu tools yang penting ya untuk bisa membangun apa, hubungan dan juga untuk bisa, melihat dan memperbaiki kita nih makanya sebenarnya mau ke arah mana, yang kita tuju tuh apa sih gitu. Nah itu diperlukan feedback juga karena kadang-kadang orang nggak tahu bahwa dia itu toxic gitu. Iya, bener. Dia nggak Ya, nyadar bahwa dianya ya, toxic gitu ya. mhm, Mmm, jadi kalau misalkan aku dengar tadi jawabannya Mbak Juli adalah it's all about the response. Jadi yang dikuatin adalah, kita bantu para karyawan untuk tahu bagaimana merespon si situasi tersebut gitu ya, iya, iya, dengan attitude yang baik. Nah, pertanyaan dari di sini ada lagi nih, pertanyaan dari, Bu Yayu Yuniaswati, bagaimana cara HR jika ada karyawan yang attitude-nya bagus sekali tapi lambat kerjanya? iya. Nah ini aku punya Gimana pengalaman tuh? kalau ini. Heeh, gimana Eee, tuh? attitude-nya bagus tapi, kerjanya lambat. Nah Mhm. kita perlu mentor mungkin, kita perlu, mentoring anak ini gitu. Dan, jangan pernah, apa namanya, jangan pernah malas untuk memberikan feedback gitu, bantu, tanyakan, selalu tanyakan, apa yang bisa kita support supaya dia bisa lebih cepat lagi kerjanya, "Kamu perlu bantuan apa?" Gitu. Terus kasih tahu ekspektasinya apa sih sebenarnya, ekspektasi kita apa. Kadang-kadang yang nggak jelas itu dalam pekerjaan adalah orang itu nggak tahu apa yang di-expect dari dia, gitu. Makanya Mmm. cek, "Do you know," apa namanya, atau dia apa, kalau misalnya ini case-nya adalah, HR ya, kita harus cek juga gitu sama atasan, ekspektasi kamu terhadap dia ini apa, gitu kan. Terus nanti ditanya lagi ke orang ini gitu, "Kamu tahu nggak dia expect bahwa kamu kerjanya cepet?" Gitu. Nah, kayak gitu Mmm. sih. Jadi Kamu tahu nggak deadline-nya? iya, kamu tahu nggak Iya deadline-nya? kan? Kamu perlu bantuan apa gitu? Apa yang bisa kita bantu supaya kamu bisa lebih cepat lagi untuk menyelesaikan hal-hal ini, pekerjaan-pekerjaan ini, gitu. Tawarkan bantuan Mmm. juga. Kalau saya sih melihatnya begitu ya, supaya, Mhm. mmm, kadang-kadang gitu kan, udah tahu dia sih attitude-nya bagus, iya, baik banget anaknya gitu, tapi kerjanya lambat banget gitu. "Ya udah pernah dikasih Mhm. tahu belum?" Gitu. Dia mungkin merasa pace dia ini adalah ya udah, nggak ada yang bilangin Normal ya? gitu bahwa gua harus lebih cepat gitu. Kadang-kadang jangan-jangan bukan karena dia nggak bisa, tapi dia sudah terbiasa seperti itu dan nggak ada yang kasih tahu dia gitu. Dan juga dia nggak tahu Mmm. bahwa ada ekspektasi orang, "Oh ternyata saya di-expect untuk lebih cepat lagi kerjanya," gitu. Jadi komunikasikan aja gitu, dan berikan Mhm. bantuan gitu.
Itu sih. Mhm. Nah, kalau ternyata udah diberikan tetap juga nih lambat kerjanya, oke, berarti mungkin jangan-jangan pekerjaan yang seperti itu nggak tepat nih buat orang ini. Kalau HR akan melihatnya gitu Mmm, ya, apa ya yang tepat ya iya buat dia? Karena, eee, like you have this, talent DNA, semua orang pasti punya kekuatan masing-masing gitu kan ya, iya gitu. betul. Jadi balik lagi harus taruh the right people for the right job juga gitu. Mhm. Dan ngomongin tentang itu, makasih Mbak Juli, it is all kalau kalau di talent DNA gitu ya, kita tuh percaya bahwa nggak ada orang yang pengen gagal Yes. di hidupnya, Mhm, apalagi di pekerjaannya. Nggak ada kayak orang tiba-tiba bangun tidur, "Ah, gue pengen jadi low performing employee," gitu. Kayaknya mhm. nggak ada gitu. Heeh, Menurut aku semua orang tuh sebetulnya pengen sukses. ya, Tapi lebih kepada mungkin ini yang menjadi tanggung jawab kita untuk sebagai HR dan apalagi gitu ya sebagai kayak pimpinan, kayak mhm, we have the power, we have the authority untuk bisa melihat bagaimana kita bisa nempatin orang-orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. ya, Supaya dia betul. pun sukses dan kita siapkan jalur yang dimana untuk membawa kesuksesannya dia gitu ya, Jul ya. Ya, betul. Mhm, betul. So I really love what you said earlier. Kayak oke, kita perlu check and recheck juga sama diri sendiri. Apakah bisa jadi dia nggak tahu ekspektasi dia dan kita belum sepenuhnya mensupport dia di dalam prosesnya gitu. S- Mhm. Tapi sambil kita lihat apakah dianya sudah tepat penempatannya dan tugas yang dia didelegasikan gitu ya. Iya, betul betul. Karena memang ada nah, saya juga punya pengalaman, ada orang yang memang mau kamu ajarin sampai kapan, dia nggak bisa, kemampuan dia cuma sampai di sini, tapi kamu ekspektasinya ada di sini, gitu. Nah, ini Hmm. berarti apa nih, gitu? Ada yang salah nih, coba ternyata kalau dikasih kerjaan yang lain, oh dia bisa loh, dia bisa bisa segini performnya, gitu. Jadi jangan Mm-mm. dipaksakan kayak memaksa ikan bisanya berenang, jangan kamu suruh ikan itu suruh manjat pohon, gitu, istilahnya, Iya, gitu. benar, benar Mmm, banget. Coba kita lihat hasilnya Mbak Juli ya, boleh ya? Ini adalah tools wah, talent DNA oh, bagi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu. Jadi tools ini bisa membantu untuk kita bisa memetakan orang sesuai dengan kekuatannya dan menggali apa sih strengths terbesarnya dia, apa yang secara natural bisa dia lakukan dengan baik, spontan, dan kalau dia bisa lakukan, itu memberi dia kepuasan pribadi gitu. Jadi sehingga apa yang dia lakukan itu sudah di jalur pola suksesnya dia dan malahan bukan di pola stresnya dia. Dan coba kita lihat. Acel boleh silakan tunjukkan talent DNA-nya Mbak Juli. wah, jadi kelihatan ya. Gak apa-apa ya Jul ya, sorry ya. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, Acel boleh tunjukkan yang hasil talent DNA-nya, please? Oke, bentar ya. Kayaknya host kita ini kehilangan koneksi atau gimana ya? Udah muncul tuh, Put? Oh, udah muncul. Oke, thank you. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, boleh di ini dibesarkan. Nah, jadi kalau di talent DNA kita sebetulnya banyak membantu organisasi untuk dua hal. Pertama, kita bantu untuk merekrut. This is the assessment yang juga bisa kita identifikasi attitude-nya sebetulnya ini udah pas belum sih gitu kalau dalam segi rekrutmen. Kemudian kalau dalam segi development, tools ini juga bisa membantu bagaimana pimpinan ini bisa lebih baik mendelegasi. Apa sih hal-hal yang memang secara natural dia lakukan dengan baik gitu ya. Dan apa hal-hal yang sebetulnya dia perlu support kita. Jadi contoh mohon izin nih Mbak Juli. Jadi kalau Mbak Juli itu nomor satunya noble. So for you, Mbak Juli itu selalu ingin melakukan segala sesuatu sesuai prinsip. Dan misalkan ada sesuatu di organisasi yang tidak sesuai dengan prinsip itu, pasti Mbak Juli akan merasa bermasalah. Jadi kalau misalkan aku punya tim juga yang punya Noble, dan kok kayaknya kelihatannya dia lagi demotivated gitu ya. There's for sure something, ada sesuatu yang dia lihat yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Bisa jadi leadernya bukan jadi role modelnya dia. Kayak kita perlu check and recheck sama diri sendiri gitu ya. Berarti ada hal-hal atau proses di organisasi ini yang dia lihat yang sebetulnya tidak
tidak pantas seperti itu. Kemudian nomor duanya logical. Jadi kalau orang-orang logical itu selalu ingin data. Ketika kita Hmm. punya sebuah kebijakan, orang-orang logical akan bertanya-tanya, why is this happening? I need data, I need proof. Saya perlu bukti gitu, nggak bisa tiba-tiba cuma percaya. Dan nomor tiganya kalau Julie itu kolaborator, jadi selalu ingin mengumpulkan banyak ya. Jadi kalau Julie ini adalah presidennya juga di Peace HR. Boleh ya aku share ya? Yaitu komunitas untuk kita teman-teman HR semuanya saling sharing informasi, sharing knowledge dan sebagainya. And I think I've always met Julie in a community. Mhm. Dan selalu di komunitas-komunitas yang mendorong pembelajaran dan aku sekarang jadi ngeliat kenapa sih she's the right person to do that gitu ya, karena si kolaboratornya ini mengumpulkan banyak orang untuk kita maju bersama. Dan nomor empatnya, courageous, orangnya transparan, blak-blakan malahan. Jadi mungkin kalau misalkan untuk orang yang nggak kenal Julie, rada kaget gitu ya, oh terang-terangan banget. But Iya I love betul. that about Julie, Benar-benar tuh Put. karena apalagi dengan Noble ya, kalau dirimu tuh kalau ngelihat sesuatu yang nggak pantas, you say it gitu. Iya, iya, Cuma sebetulnya ini terkait tadi ya kolaborasi yang kata Juli sampaikan. Kita perlu memahami perspektif yang dimana bisa jadi si orang yang merasa tersakiti dia nggak tahan akan kejujuran gitu. Karena memang otak si orang Koreais nggak nyadar juga bahwa apa yang dia sampaikan ternyata menyakiti gitu. Jadi mhm, ada dua perspektif di sana yang bisa jadi ini bisa jadi acuan, bukan salah satu attitude-nya buruk, tapi ternyata hanya dalam kolaborasinya yang mereka belum memahami. Kemudian kalau Julie itu intuitif juga. Orang-orang intuitif itu think with common sense. Mikirnya itu cepat, udah langsung jauh ke depan. Dan juga inisiator nggak sabar untuk mulai. Jadi mungkin kadang orang-orang tuh ngelihatnya kalau bos seneng banget karena Julie langsung take action. Kalau timnya kadang-kadang mungkin bisa jadi, aduh si ibu nggak sabaran banget gitu ya. Padahal sebetulnya that sense of urgency is really your natural talent gitu. Dan kemudian self confident. Self confident tuh maju aja dulu gitu ya. Gimana caranya kita lihat nanti sepanjang jalan dari data-datanya gitu. Dan suka untuk tantangan itu. Dan kemudian di satu sisi walaupun tadi transparan, berani gitu ya, tapi di satu sisi juga harmoni. Orang yang suka untuk mencari kesepakatan. Jadi Mbak Juli tuh betul-betul tahu nih kapan menggunakan harmoninya, kapan courageous-nya gitu. Yang dimana juga khususnya adalah developer ingin mengembangkan orang lain. Justru malahan sering banget ngasih orang tuh kesempatan kedua karena ngelihat mereka ingin belajar gitu. iya. Dan Aku nomor punya pengalaman di situ sepuluhnya, Put. heeh, Sorry, gimana aku coba chime in. cerita Aku nih? punya pengalaman. Jadi itu udah beberapa kali sih. Memang, jadi kalau orang lain sudah give up sama seseorang, aku masih terus gitu. Sampai akhirnya aku give up Hmm. juga gitu. Jadi Ah, jadi kayak apa, kalau ah, kalau orang maksudnya gini, ya karena aku pikir setiap orang berhak untuk dapat kesempatan lagi gitu ya, kedua atau ketiga hmm, gitu. Itu yang kadang-kadang jadi kelemahan juga sih, itu bisa jadi kekuatan tapi menurut aku juga kadang-kadang buat aku jadi kelemahan juga. Karena buat orang lain udah nggak bisa gitu, buat aku, "No, kita coba lagi," gitu. Ternyata sampai aku juga mentok, "Oke, nggak hmm. bisa," gitu, gitu. Ah, tapi kapan biasanya Juli ngerasa kayak, oke deh, I'm done gitu. Kayaknya udah deh, gue udah Ketika udah mencoba cukup deh berkali-kali sih, gitu. ketika udah terlalu banyak dan berkali-kali dan hal yang sama berulang-ulang, itu, tidak ada kemajuan. Ya sudah, gitu. Hmm. Mhm, Jadi kalau udah berkali-kali gitu ya. Dan nomor iya 10-nya tuh perfectionist. You are very into details. Jadi suka untuk melihat detail gitu ya. Semuanya itu free of error gitu. Jadi mungkin kadang-kadang ada orang-orang nggak sih yang merasa kadang, oh kalau Mbak Juli itu standarnya tinggi banget. Kayak gitu nggak sih? mungkin iya, mungkin juga tidak, it depends on the situation sih sebenarnya. Hmm. Mm-mm. Iya, Depend on situation ya. it depends on the Jadi, situation, tapi eh, mungkin mm-mm. mostly jatuhnya jadi, perfeksionis karena emang
maksudnya kalau kamu bisa lakukan sesuatu itu untuk dengan lebih baik dan better, why not gitu Why istilahnya. not? Ya, Makanya juga Mbak Juli tuh apa ya, selalu kalau menurut aku ya dalam segi karir dan sebagainya banyak lah yang berlomba-lomba gitu ya untuk bisa dapetin Mbak Juli. Dan kalau di talent DNA kita jadi udah bisa memprediksi bagaimana sih orang ini akan merespon ketika dihadapi oleh sesuatu kayak tadi ya ngomongin Nobel. Oh, kita udah kebayang nih kalau misalkan dia itu tiba-tiba really outspoken, apalagi kalau Mbak Juli kan punya courageous juga, really outspoken about something, we know that there's something that's not right. Malahan justru kalau menurut aku sebagai bosnya Mbak Juli, dan Mbak Juli cerita tentang sesuatu yang kayaknya nih nggak bener nih, atau merasa demotivasi, aku pasti akan merasa lebih in tune. Oh, ada sesuatu nih yang nggak beres di organisasi aku gitu. Jadi sebagai leader dengan talent DNA ini kita bisa memprediksi cara respon masing-masing dari tim kita supaya itu menjadi alert system kita juga. Kayak, am I here enough for you? Am I is our organization already doing the right thing? Seperti itu. Karena inherently tadi ya kita akan merespon sesuai dengan talenta kita gitu. Dan bottom talent di sebelah kanan bukan kelemahan, tapi lebih kepada hal-hal yang tidak natural kita lakukan. Jadi istilahnya, aku sih singkatnya menjelaskannya sebelah kiri, yang top talent adalah pola suksesnya kita, bottom talent adalah pola stresnya kita. Jadi kalau misalkan bottom talentnya Julie itu vigorous, Julie needs work-life balance. And I know your family situation, segala macam gitu ya, you need that work-life balance. Tapi ketika kayak sebagai bosnya, aku akan push, 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 push all the time. And what happen is that tiba-tiba kamu akan ngilang gitu. So, as a leader, I know apa sih the right pace for Julie gitu. Jadi itu pun sesuatu yang harus dicek and recheck. Tadi yang Mbak Julie sampaikan, pertanyaan terakhir ya, attitude-nya bagus tapi lambat kerjanya. Sebetulnya kita sebagai bos yang perlu check and recheck, sebetulnya pace yang tepat buat orang ini yang segimana ya. Supaya dia tetap bisa sukses, kerjaan lancar gitu, tapi dia tahu ekspektasi dia. Gitu ya Mbak Julia. yes, ya betul. Ya, correct. Mm-mm. Dan kalau misalkan kita lihat nih di bottomnya juga Mbak Juli ada forgiving. Forgiving itu bukan pendendam ya. Kalau di bottom ya. Kalau di atas kan pemaaf. Kalau di bottom bukan pendendam. Tapi lebih kepada I know that you're very hard on yourself. Kayak dibanding bukan masalah memaafkan orang. Tapi justru malahan ketika diri sendiri membuat kesalahan. Memaafkan diri sendiri it's even harder, kayak bakal dipikirin terus. Nah, kalau misalkan aku tahu tim aku seperti itu, whenever you made that mistake, I'm gonna approach you one on one and making sure that you're okay because I know that you're gonna be so hard on yourself. Dan kemudian di bottomnya ada sociable. Jadi kalau aku minta Mbak Juli buat hahaha gitu ya, networking, ketemu orang banyak, dijamin setelahnya kamu pasti akan jadi zombie gitu. Kayak energinya kesedot semua gitu. Ya, Jadi ya. eh iya ini hal-hal jadi tadi ya kembali lagi bottom talent adalah pola stres. Sehingga kalau dari talent DNA bukan hanya kita check and recheck attitude, tapi kita jadi tahu apa sih hal-hal yang memang kita secara pasti bisa delegasikan ke orang ini dan apa hal-hal yang sebetulnya akan membuat orang ini semakin stres di pekerjaannya dan itu yang nggak kita mau gitu ya. Karena akan mempengaruhi engagement dia, business outcome perusahaan juga pasti akan terpengaruhi. Kalau menurut Mbak Juli ini seberapa akurat mendeskripsikan oke that's who I am gitu. Um, ya, I agree dengan ini sih gitu ya. Karena ini, eee, waktu itu aku juga pernah tes dan ada beberapa hal yang konsisten itu ada di sebelah kiri gitu. Hmm. Jadi, I think ya, karena aku jawabnya jujur kok, waktu tes kan aku jawabnya jujur, Put. Mm-mm. Iya. Jadi ya mendekati. Iya, kayak I know you're very much a developer gitu ya, makanya kolaborator gitu, mastiin kalaupun kayak di komunitas kita gitu ya, you're the person yang always apa sih, si ini kemana ya, are they okay, kayak making sure semuanya tuh di-include kayak gitu loh. Iya, Kalau iya. menurut aku sih true and true this is very you.
Thank Em, you. Nah, ini sekilas tentang talent DNA, tapi kalau misalkan Bapak Ibu di sini dan juga di Zoom dan di Facebook ingin ngobrol lebih lanjut, boleh scan QR berikut untuk kita bisa ngobrol bareng. If you are really looking for apa ya, a tool that can help you to hire for attitude and really predict how they would respond, seberapa fit sih orang ini terhadap pekerjaannya, tapi juga seberapa fit sih orang ini terhadap budayanya. Dan kita juga punya assessment-assessment lain yang bisa membantu Bapak Ibu ngerekrut orang yang tepat dan juga meretain para high potential. Nah, sebelum kita end hari ini, karena ini udah mau jam 10, Mbak Juli sendiri ada kata-kata penutup kah untuk sebagai wejangan para HR di luar sana? Ada. Bagaimana kita bisa apa ya, lebih membalancing antara attitude dan performance? Untuk bisa balancing attitude sama performance. Kan ada yang pernah bilang your attitude itu define your altitude gitu ya. Jadi emang attitude itu penting, penting banget. Nah, tapi harus tahu dulu nih yang attitude yang baik, attitude yang positif itu yang harus dikembangkan. Satu respect gitu. Jadi sekalipun sekitar kamu itu negatif, even your boss gitu ya, you still have to show your respect and honor gitu. Itu Hmm. satu sih menurut aku. Jadi, yang tadi siapa tadi Mbaknya itu yang di video bilang itu benar banget, Iya. bertanggung jawab Mm-mm. gitu. Jadi, your attitude itu akan determine, the value that comes out of you gitu. Attitude yang Mm. sesungguhnya itu sebenarnya akan keluar ketika seseorang itu di-press atau di-squeeze gitu. Nah, Mhm. jadi, bangun self awareness ketika kita mendapatkan pressure atau kita di-squeeze gitu ya, banyak banget kerjaan yang di luar job desk juga banyak banget gitu, apa Mhm. yang keluar dari kita itu yang akan determine, the value, Hmm. your value. Itu aja Mhm. sih. Wow, thank you so Oh, much. Terima kasih Mbak Juli atas waktunya dan mungkin sebelum menutup, aku cuma mau titip aja. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Juli. Seringkali kita sebagai HR hire for performance karena kita tahu itu adalah kebutuhan user gitu ya. iya, Yang kemudian ketika orang itu di hire, ternyata masalahnya seringkali banyaknya di attitude gitu, betul, bukan atas performanya. Jadi sekarang mindsetnya harus dibalik, perspektifnya dibalik adalah let's hire for attitude iya, and keep the high potential for performance. iya, Jadi, retain people with performance but hire them for the attitude. Karena attitude itu yang akan bring them to the long way, wanting to learn, meningkatkan performa mereka, meningkatkan skill mereka dalam jangka panjang. Itu aja sih. Dan terima kasih sekali agree. lagi Ya, atas waktunya Mbak Juli dan obrolan yang seru di pagi ini. beautiful. Banyak banget ilmu yang kita dapetin. Dan semua Bapak Ibu yang hadir di Zoom dan juga nonton di Facebook, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di Behind the Suit minggu depan. Dan kita bagian dari Act Inside. Please stay tuned. Every morning we have webinars with different topics. Thank you so much once again ya Mbak Juli. Jangan bosan-bosan kita undang ke sini. Thank you for having me. Have a good day and weekend. Thanks, Thank Putri. you. Thank you everybody. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.